lewat tema ini, saudara, bahwa saya pribadi menyadari bagaimana ketika kehidupan saya dulu dan sekarang, saya mengatakan tentu ada perbedaan, saudara. Saya berkata bahwa tadinya dulu saya tidak pernah mengalami namanya peningkatan rohani, namanya pertumbuhan rohani di dalam kehidupan saya pribadi. Saya menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang begitu tidak mengerti dan tidak memahami namanya kebenaran firman Tuhan. Tetapi satu hal yang saya syukuri, sampai hari ini kita tetap belajar. Kita selalu belajar kepada Roh Kudus yang luar biasa itu, saudara. Dia selalu mengajarkan dalam kehidupan saya pribadi. Nah, dengan tema ini, mengapa gereja Tuhan tidak mengalami pertumbuhan rohani? Nah, tentu sebagai gereja Tuhan ini berbicara tentang gereja. Saudara, berbicara tentang gereja bukan sekedar kita berbicara tentang satu gedung, atau gereja bukan bicara satu gedung yang megah, saudara. Tetapi berbicara gereja adalah pribadi saudara dan saya. Sekali lagi, gereja adalah saudara dan saya. Kita ini adalah gereja Tuhan. Mengapa hari-hari ini Tuhan menuntut bagi saudara dan saya supaya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, saudara? Karena banyak hal, saudaraku. Nah, bahkan Alkitab juga berkata gereja adalah kumpulan orang percaya yang dibawa Tuhan keluar dari kegelapan, dipindahkan atau masuk kepada terang yang ajaib, saudara. Itu gereja. Saudara, di dalam bahasa Yunani disebut eklesia, yang artinya gereja atau jemaat. Haleluya, sungguh luar biasa. Mari saya mau sampaikan pagi ini, kita mengambil keputusan, kita harus tetap komitmen. Mari kita berlomba-lomba supaya engkau dan saya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus perlu memahami apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan orang. Itu sebabnya saya lebih menekankan lagi, ketika engkau dan saya ingin bertumbuh dalam hidupmu, mari kita lebih fokus lagi namanya hal kebenaran firman Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudaraku, mengapa gereja Tuhan tidak mengalami pertumbuhan rohani? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Jadi yang pertama membuat kita rema kita di pagi hari ini, mengapa gereja Tuhan tidak mengalami pertumbuhan? Yang rema pertama, karena kita meninggalkan kasih mula-mula. Wow, ini hari-hari ini banyak gereja Tuhan sudah jauh daripada Tuhan. Mereka meninggalkan kasih mula-mula yang Tuhan beri pada masa orang bertobat, saudaraku. Sungguh luar biasa, saudara. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah kasih yang tulus dan murni yang dimiliki oleh orang percaya pada awal pertobatan kepada Tuhan. Itu tuh kasih mula-mula, saudara. Contoh, sama di orang upacara, saudara. Orang semua pernah mengalami namanya hal kasih mula-mula. Sangat mengasihi, saudara. Kalau orang dalam masa muda dulu itu saya pernah mengalami. Rasanya kalau dalam satu hari atau 2 hari tidak ada perjumpaan, tidak ada pertemuan, rasanya banyak yang kurang, saudara. Tetapi saya mengatakan pagi ini, demikian juga kita dengan Tuhan. Namanya kita sudah mengecap kasih karunia Tuhan, mengecap kasih mula-mula Tuhan yang sudah taruh di dalam hati saudara dan saya. Kita harus tetap merindukan Tuhan, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena Tuhan sangat mengasihi orang, saudara. Nah, itu sebabnya kita baju juga bilang begini, Wahyu 2 ayat 4 berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, saudara. Nah, firman ini saya mau sampaikan ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kenapa jemaat di Efesus kehilangan kasih mula-mula, saudara? Karena jemaat Efesus pada waktu itu, pada saat mereka bertobat, saudara, mereka mulai lupa diri, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dengan apa? Dengan kesibukan mereka. Karena kita percaya dan kita tahu baca semua kebenaran firman Tuhan, kota Efesus ini adalah nama kota, saudara. Efesus, saudara, kota yang besar. Di Efesus di situ adalah satu pusat perdagangan yang besar, saudara. Bahkan ada pelabuhan yang sangat besar di Efesus, saudara. Dan oleh karena mereka sibuk dengan kegiatan sehari-hari, sehingga mereka lupa apa yang menjadi tanggung jawab mereka pada saat itu. Nah, sehingga mereka tidak sadar, mereka mulai meninggalkan kasih
kasih mula-mula itu, saudara. Dan itulah hari-hari ini Tuhan sedang menuntut bagi kita gereja Tuhan. Mari kita harus lebih fokus untuk kita tetap mempertahankan kasih mula-mula itu selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sampai hari ini memang seringkali kadang-kala orang mengalami namanya kasih mula-mula seringkali hilang, saudara. Orang mulai merasakan, oh mulai ada malas orang menyembah Tuhan, mulai malas orang melayani, mulai malas orang berdoa, mulai malas orang membaca kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini kalau orang menerima anugerah Tuhan, orang tetap pertahankan namanya kasih mula-mula ini adalah satu pemberian Allah dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus, karena mereka sibuk dengan urusan dunia. Jadi yang pertama membuat kita tidak mengalami pertumbuhan rohani karena ini, saudaraku. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, dan tadi malam saudara sungguh luar biasa kita tanya Tuhan, oh ini yang penyebab yang sesungguhnya, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini kita harus perlu koreksi setiap kehidupan kita. Mari kita harus tetap mempertahankan ciri khas kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang ditebus dengan darah Yesus. Sekali-kali kita tinggalkan namanya kasih mula-mula itu, saudara. Dan saya percaya, saya mengalami, saudara, kasih mula-mula juga ketika saya pribadi juga. Sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang kehidupan tentu punya perbedaan. Tetapi ketika saya pribadi juga mengecap kasih karunia ini, saudara, menerima kasih mula-mula pemberian Tuhan dalam kehidupan saya pribadi, saya betul-betul waktu kasih mula-mula kita tidak pernah mengenal waktu kita melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan sekalipun orang melayani pekerjaan Tuhan, sekalipun ada banyak tekanan, banyak tantangan, kita tidak pernah mundur, saudara, sedikit pun, saudara. Karena apa? Karena itu membuktikan orang mempertahankan supaya kasih mula-mula itu tidak hilang dari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita tetap belajar namanya kasih ini jangan sampai pudar di dalam hati saudara dan saya. Kasih mula-mula, sekali lagi saudara, jangan kita tinggalkan kasih mula-mula, saudara. Nah, contoh, saudara, hal-hal hari ini saya punya kesaksian. Kemarin saya waktu ke Biaro, ada teman saya, dia bilang begini, Pak Refli, kita kenapa hari-hari ini kita mulai lemah? Kita bilang, maksud mulai lemah kita. Dulu waktu kita menerima pertobatan, kita betapa semangatnya kita, luar biasa kita melayani pekerjaan Tuhan. Dia bilang kita memang sangat merindukan, kita setia di dalam doa. Kenapa hari-hari ini ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita mulai menjauh daripada Tuhan? Saudaraku, ini membuktikan bahwa orang yang mulai kehilangan kasih mula-mula, saudara. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan sampai kasih mula-mula itu hilang dari kita, saudara. Sampaikan kepada keluargamu, keluarga kita semua, kita tetap mempertahankan kasih mula-mula pemberian Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk pada hal yang kedua. Mengapa gereja Tuhan tidak mengalami pertumbuhan rohani, saudara? Karena tidak taat, saudara. Ini yang kedua, karena tidak taat. Artinya begini, ketidaktaatan adalah satu tindakan yang melanggar hukum Allah, saudara. Sekali lagi saya sampaikan, ketidaktaatan adalah satu tindakan yang melanggar hukum Allah. Halo, hati-hati orang Kristen tidak taat. Banyak hal yang tidak ada ketaatan ini, saudara. Nah, saya akan sampaikan, saudara. Jadi contoh yang paling jelas, saudara, contoh Yunus 1 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, bangunlah dan pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Ini adalah satu firman, satu perintah yang disampaikan Tuhan kepada Yunus, saudara. Dan di sini Tuhan mengizinkan Yunus waktu diberikan tanggung jawab ini untuk pergi ke Niniwe, saudaraku. Tujuannya apa? Tujuannya menyampaikan apa yang sudah Tuhan firmankan, dan sangat disayangkan Yunus tidak taat, saudara. Nah, Yunus ini adalah menggambarkan juga kehidupan kita sebagai orang Kristen hari-hari ini yang tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, saudaraku. So tahu-tahu hari Minggu orang berbagian di gereja, tetapi orang lebih
luar biasa, saudara. Jadi pada waktu Yunus diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe, justru Yunus tidak taat. Yunus lari kemana, Bapak Ibu? Ke Tarsis. Saudara, dia melarikan diri daripada Tuhan. Kita mau bilang, sampai dimanapun orang mau bersembunyi di hadapan Tuhan, biar sampai di lubang tanah, Tuhan tetap tahu. Itu sebabnya hari ini Tuhan menuntut bagi saudara dan saya, Tuhan tetap taat, saudara. Waktu engkau dan saya memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka itu membuktikan engkau akan mengalami pertumbuhan rohani yang sungguh luar biasa. Haleluya. Nah, apa akibat orang yang tidak taat? Jadi hati-hati. Ini bukan akibat orang yang tidak taat, jemaat. Yang pertama, akibat orang yang tidak taat, hidupnya menjadi gelisah, penuh dengan kegelisahan. Wow, gelisah. Apalagi menerima murka Allah. Tuhan akan kasih hukuman. Namanya orang yang tidak taat akan menerima konsekuensi daripada Tuhan. Itu harga mati, saudara. Makanya lewat firman ini disampaikan, Tuhan harus taat kepada Tuhan, saudara. Dan saya percaya, apalagi hidup menjadi sengsara dan menderita, saudara. Saudara, orang yang tidak taat tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Demikian juga dengan kita tidak taat dalam hal apa? Dalam hal ibadah, orang gereja Tuhan seringkali orang malas, saudara. Oh, nanti Jo, minggu depan masih ada waktu. Oh, nanti Jo, mungkin ada ibadah hari Sabtu, orang harus datang di ibadah, orang nak pilih. Tetapi secara tidak sadar itu membuktikan engkau dan saya tidak taat, saudara. Jadi hal ibadah, saudara, orang malas. Jadi sangat penting di dalam ibadah kita harus datang kepada Tuhan. Tujuan kita beribadah, kita tentu memuliakan nama Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan setiap tubuh kita untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Dan hari-hari ini Tuhan menuntut, di hari-hari yang terakhir Tuhan meminta kita setia beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan berikut, apalagi yang kita tidak taat, saudara, dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan sudah diberikan tugas dan tanggung jawab, tidak taat. Dan saya berbicara karena saya pernah mengalami. Saya pribadi pernah mengalami itu waktu saya sudah mengalami menerima kehidupan di dalam pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba satu ketika beberapa tahun yang lalu, gembala saya dia bilang begini, Refli, nanti minggu depan pimpin pujian di gereja. Kita mengaku di hadapan gembala, padahal gembala nggak tahu bahwa kita punya tujuan hari Minggu. Memang kita kelihatan melayani di Bitung, saudara. Kami 7 orang, karena kebetulan pada saat itu kami punya tim vokal grup, saudara. Memang kami ke sana melayani, saudara, menyanyikan satu pujian di gereja di sana. Saudara, singkat cerita, proses ketika kami berjalan bersama dengan teman-teman, Tuhan izinkan sesuatu yang sangat mengerikan terjadi atas kehidupan saya. Saya mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Saudara, waktu ke Bitung kita celaka, badan tak kupas-kupas semua. Masih bersyukur Tuhan yang cabut ini nyawa. Saudara, karena akibat tidak taat. Dan Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya pribadi. Dan saya menyadari ketika terjadi peristiwa ini, kita bilang, Tuhan, kita minta ampun Tuhan. Kita tahu Tuhan ini kita bersalah. Dan mulai lewat peristiwa itu, kita langsung taruh di hati, kita tidak mau lagi terulang kembali ini masalah seperti ini, karena ulah kita tidak taat. Saudaraku, hari-hari ini mungkin engkau dan saya selama hidupmu pernah engkau dan saya tidak taat kepada Tuhan. Nah, mari saya bilang, perbaiki semuanya itu, saudara. Perbaiki. Orang harus taat. Masalah apa lagi? Masalah waktu orang harus taat. Kalau orang beribadah, saudara, jam 9 atau jam 10, orang harus taat. Kalau boleh setengah jam sebelumnya orang harus ada di gereja. Apalagi kalau orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, orang harus tetap taat masalah waktu, saudara.
ini gereja Tuhan tak taat dalam hal ini. Torang sadar waktu Torang tidak taat, Torang tak bisa lihat Tuhan, saudara. Tuhan sudah datang lebih dulu, tetapi Torang nanti datang waktu sebelum, saudara. Dan saya percaya, saudara, konsep pola pikir kita mulai sekarang Torang harus berubah. Karena Tuhan bilang Torang tak taat, ya memang betul, Torang tak taat, saudara. Tidak taat dalam hal apa lagi, saudara? Membaca firman, saudara. Hari-hari ini Tuhan menuntut kita, Torang harus tetap taat dan setia baca kebenaran firman. Saudara, setiap hari Torang harus baca kebenaran firman. Dan saya pribadi, kita sampai hari ini bukan memang kita kuasai firman, dan kita tetap belajar untuk taat baca firman. Dalam satu hari kita paling kurang kita 10 ayat. Dalam satu hari kita harus baca kebenaran. Karena kenapa? Kenapa Tuhan harus baca firman? Karena di dalam firman banyak hal yang Tuhan temukan. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu engkau punya problema, waktu engkau punya masalah dalam hidupmu, tetapi ketika firman itu ada di dalam hatimu, saudara, maka saya percaya engkau akan dikuatkan lewat kebenaran firman. Karena firman ini berkuasa. Firman juga dapat mengubah segala sesuatu menjadi nyata, saudara. Makanya pagi ini, supaya kita bertumbuh dalam kehidupan kita, pertumbuhan rohani kita semakin meningkat, ini kuncinya, orang juga harus setia membaca kebenaran firman Tuhan. Dan tidak taat dalam hal apa lagi? Orang tidak taat dalam hal berdoa. Saudara, nyata gampang-gampang mulu, saudara. Orang seringkali orang banyak bolong juga masalah doa ini, saudara. Jujur, saya tidak mau munafik di hadapan Tuhan, saudara, bahwa seringkali kalau capek, nah ini namanya manusiawi ya. Ini manusiawi. Kalau capek masalah pekerjaan, tiba-tiba kadang-kadang memang kita jujur di hadapan Tuhan, seringkali kita juga bolong. Tetapi ketika firman ini menegur, kita mulai belajar. Oh, ternyata orang harus setiap saat. Makanya jangan heran Tesalonika bilang tetaplah berdoa. Artinya kenapa? Mau ada persoalan, tidak ada persoalan, Tuhan tetap berdoa, saudara. Karena doa ini banyak hal. Doa memberikan satu kekuatan bagi orang. Doa adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berbicara kepada Tuhan kalau Tuhan tidak mau berdoa? Bapak Ibu Saudaraku, dan saya percaya hari-hari ini mari Tuhan lakukan namanya doa. Dan ada kesaksian saya juga di bagian doa, saudara. Ketika kami melayani di satu daerah yang di Talaut, saya percaya ketika waktu mimpin ibadah KKR penginjilan jalanan di kota di Peo, tiba-tiba kami berdua dengan pendeta Florinko Yohanes, kami partner untuk melayani. Jadi dia bilang Pak Refli lebih dulu melayani, dan yang kedua nanti dia karena mau artikul. Pada waktu bagian saya naik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba saya mengalami serangan balik, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara, serangan balik itu tidak mempan. Karena apa? Karena kuasa doa. Ada teman-teman yang di kiri kanan saya, mereka begitu setia berdoa. Coba kalau teman-teman ini tidak mengkafir doa dan saya sementara melayani, saudara, pasti saya akan diserang, saudara. Pasti akan mengalami sesuatu oleh karena kuasa kegelapan. Tapi saya percaya, saudara, sungguh luar biasa, orang harus tetap berdoa. Dan saya juga punya kesaksian di hari ini ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya melihat kuasa mujizat Tuhan lewat doa, saudara. Saya berdoa juga dengan orang tua mantu, saudara. Waktu dia mengalami stroke, kita melihat kuasa Tuhan nyata terjadi, saudara. Karena apa? Karena doa. Itu bukan karena saya, itu karena doa. Makanya firman Tuhan bilang apa? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Maka saya percaya Tuhan tahu kuasa bagi saudara dan saya. Yang penting engkau dan saya tetap setia berdoa, saudara. Tolong berdoa untuk siapa? Tolong berdoa untuk teman-teman kita yang belum bertobat. Tolong berdoa untuk bangsa dan negara. Tolong berdoa untuk keluarga kita. Tolong berdoa untuk siapa? Untuk gereja yang kita sebagai jemaat, saudara. Kita berdoa terus, saudara. Bahkan tolong berdoa untuk hari-hari ini, keadaan dunia ini. Ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak persoalan di dunia. Dan kita mau bilang ini adalah tanggung jawab
orang semua sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Sebagai gereja Tuhan, mari, mengapa gereja Tuhan tidak mengalami pertumbuhan rohani? Nah, rema yang ketiga adalah karena hidup dalam dosa. Nah, ini membuat kita tidak mengalami pertumbuhan rohani karena hidup dalam dosa. Jangan heran firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Dan saya percaya semua kita yang ada di bawah kolong langit ini, namanya dosa, tolong pernah lakukan semua. Baik dia kaya, miskin, tua, muda, semua tolong pernah lakukan dosa. Tetapi lewat firman ini berkata, semua orang berbuat dosa. Berarti kita harus membuka diri kita, membuka hati kita. Kita harus percaya, jangan lagi kita ada di area ini, saudaraku. Dosa sangat bertentangan dengan firman Allah. Dosa yang Tuhan paling benci. Memang Tuhan tidak benci orang-orang berdosa, tetapi hanya dosa yang Tuhan benci. Makanya Tuhan tidak boleh berbuat dosa. Kalau Tuhan sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan lagi Tuhan berada di area ini. Halo, saudara, sungguh luar biasa, saudara. Kalau kita jauh dari dosa, dan saya percaya Tuhan akan mengalami pertumbuhan rohani. Nah, upah dosa ialah maut. Dosa membuat hidup kita menderita. Dosa membuat hidup kita jauh daripada kasih Allah. Dosa membuat hubungan kita terputus dengan Allah selama 400 tahun. Bayangkan. Ini karena ulah dosa, saudara. Sehingga waktu yang begitu panjang, orang berhubungan dengan Tuhan putus. Tuhan sudah tidak lagi berbicara kepada para nabi, saudara. Para hamba-hamba Tuhan itu yang sudah dicatat oleh Alkitab. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan di pagi hari ini, tolong harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Yesus telah datang ke dalam dunia, Dia telah menebus setiap salah, setiap dosa yang saudara dan saya lakukan. Sehingga orang yang berdosa, Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Kita yang berdosa ditebus oleh karena darah Yesus. Saudaraku, sungguh luar biasa. Tuhan harus bangga punya Tuhan yang dapat menebus setiap kehidupan kita. Kita mau bilang, Tuhan tidak bisa bayar dengan harta apapun. Yesus itu dahsyat. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi kita berbuat dosa. Saudara, kita pribadi juga, saya mau bersaksi. Saya ada di area ini, di bagian ketiga. Dulu, sebelum saya bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, saya punya latar belakang kehidupan yang kelam. Sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya latar belakang seorang pelaut. Mungkin Bapak Ibu saya tahu kalau pelaut itu. Jadi kehidupan yang sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, di sana kita banyak hal yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Karena memang dasarnya kita waktu itu kita tidak bertobat. Kebenaran firman Tuhan kita juga pun tidak tahu. Tetapi kenapa? Waktu Tuhan bawa kita pribadi untuk masuk kepada kesempurnaan ini, kepada jalan kebenaran ini, saudara. Tiba-tiba ada satu hamba Tuhan yang bilang begini. Saya ingat waktu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Pak Timotius Arifin. Dia bilang begini. Kebetulan kakak saya Jufri ada di situ, dia di hakim situ. Dia bilang begini, sebentar Bapak yang pakai baju kuning, waktu itu kita pakai baju kuning, ketemu saya. Pendeta ini dia bilang begini, Pak, kenapa kita panggil Bapak? Karena Bapak, Tuhan perlihatkan kepada saya ada banyak hal yang Bapak lakukan, saudara. Kita bilang, jadi kita disuruh mengaku. Kita bilang, ya pendeta, betul, kita banyak dosa. Dia tanya, Bapak kerja di mana? Tapi kita kerja di kapal. Oh iya. Dia doakan, maka dia berkati saya pribadi. Dan satu hal yang saya pegang sampai hari ini, dia punya nubuatan yang dia bilang begini, dan hamba melepaskan berkat dari surga, dan aku percaya engkau akan dipakai Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara, ini mulai cross-step. Masa Tuhan mau pakai kita? Kita ini orang berdosa, Tuhan mau pakai. Dari segi mana Tuhan boleh mau pakai kita?
Saudara, ini hamba Tuhan ini berubah. Tapi singkat cerita, proses waktu berjalan, bahkan sampai hari ini perkataan hamba Tuhan ini tetap kita ingat dan kita taruh di hati, dan betul apa yang dia sampaikan. Sampai hari ini kita berdiri bisa berbicara kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena kehebatan saya, itu bukan karena kepintaran saya, tetapi saya mau katakan itu semua karena Tuhan, saudara. Asalkan Tuhan meminta, kita jangan lagi berbuat dosa. Nah, apa akibat orang yang berbuat dosa, saudara? Saudara, akibat orang yang berbuat dosa, firman Tuhan berkata di sini di dalam Roma 6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab kematian adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, saudara. Jadi kita ketika orang berbuat dosa cuma satu kali, saudara, diberi penghukuman. Saudaraku, saudara, saya percaya orang yang berbuat dosa memang sama bilang tidak layak itu masuk surga, saudara. Makanya kalau orang ingin masuk dalam kerjaan surga, janganlah orang berbuat dosa, jangan lagi orang berbuat dosa. Jadi apa akibat orang yang berbuat dosa? Kita lihat kitab Ibrani 10 ayat 26-27. Ini akibat orang yang berbuat dosa. Ibrani 10 ayat yang ke-26 sampai 27 saya akan bacakan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka, saudara. Saudara, dua firman ini ini adalah satu ayat kunci bagi torang, supaya torang diingatkan jangan lagi torang berbuat dosa. Ternyata ayat 26 bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh tahu kebenaran firman Tuhan, masih mau coba-coba lagi berbuat dosa. Makanya selanjutnya, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Orang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, masih suka berbuat dosa. Tuhan bilang tidak ada di pengampunan, saudara. Bahkan ayat 27 dia bilang apa? Sebab tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Wow, ngeri firman ini. Makanya kita biasa firman ini sampai sekarang kita tetap simpan. Kita tetap simpan dalam kitab kehidupan, saudara. Karena apa? Kita takut dengan keadaan sekarang. Saudaraku, hari-hari ini mari kita tetap setia. Kita belajar supaya hidupmu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus jauh baik namanya dosa. Karena hari-hari ini ada banyak di dunia ini dosa telah merajalela, saudara. Bahkan di kota Manado juga ada banyak dosa-dosa yang telah terjadi. Bahkan dosa pembunuhan terjadi, dosa pencurian, dosa persinahan, bahkan dosa apapun ini saat ini hari-hari ini sedang merajalela. Tetapi mari sadarlah kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan menuntut bagi saudara dan saya, kita harus tetap menjauhi dari semua apa yang sudah difirmankan di pagi hari ini, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam rema yang keempat, saudara, mengapa kita tidak mengalami pertumbuhan rohani? Ini yang Tuhan mau lebih kunci. Karena jauh daripada persekutuan ibadah. Dari awal kita bilang, jauh daripada persekutuan ibadah. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 firman Tuhan bilang begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa dikatakan berguna? Karena di dalam ibadah Tuhan dikoreksi setiap tahun kehidupan. Di dalam ibadah Tuhan ditegur oleh firman. Di dalam ibadah Tuhan saling memberikan satu penguatan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam ibadah kita bisa mengalami satu pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan, saudara. Bahkan di dalam ibadah bisa terjadi mujizat Tuhan, saudara. Makanya Tuhan menuntut kita, kalau engkau dan saya ingin bertumbuh dalam hidupmu, mari kita tetap setia beribadah, saudara. Nah,
Kristen suam-suam kuku. Banyak hari-hari ini mengaku Kristen tapi malas beribadah, saudaraku. Nah, Tuhan menuntut kita hari-hari ini mari tetap setia kita beribadah. Ibadah adalah apa? Merupakan perintah Tuhan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi wajib. Karena kenapa Tuhan wajib beribadah? Karena ini adalah satu perintah Tuhan, tidak bisa dibantah, saudara. Saudara, sangat disayangkan di bagian keempat, pribadi ini juga mengalami. Makanya kita berbicara sesuatu yang pernah saya alami. Dulu kita masih di gereja lama dulu, saudara. Kita malas beribadah. Untuk Tuhan kita satu tahun masuk gereja. Waktu kita nikah, kita punya istri itu sakit kepala mengatasi kita. Dia panggil ibadah, ibadah bagi apa nih? Apa dia untung itu? Kita mendapat apa di sana di ibadah? Saudara, proses waktu berjalan. Ketika Tuhan panggil saya untuk menjadi anak Tuhan, saudara, kita mulai sadar, ternyata itu ibadah ini bermanfaat dalam kehidupan Tuhan. Saudara, ibadah. Bahkan pernah saya juga dipanggil orang tua saya, Papa mari coba ibadah, Papa dan Mama. Ini kesaksian, saudara. Waktu dari DPD undang di satu ibadah, kita pergi, tapi justru ketika sampai tempat ibadah kita pulang, kita keluar, kita tidak ikut ibadah. Karena apa? Dasarnya kita diri ini kita tidak suka ibadah, saudara. Tetapi kenapa hari-hari ini kita tidak bisa? Setiap saat ketika ada ibadah, kita tidak ada. Saudara, rasanya diri ini kosong. Saya percaya hari-hari ini sambil ajak kita semua, mari Tuhan tetap setia beribadah kepada Tuhan, saudara. Karena ketika ibadah banyak hal yang Tuhan temukan, saudara. Saudara, Tuhan melihat banyak hal-hal di KKN di mana saja, saudara. Ketika mereka beribadah, memuji, menyembah Tuhan, banyak hal terjadi, mujizat, bahkan banyak yang dilawat oleh Tuhan di dalam ibadah. Yang penting pada waktu kita beribadah, kita siapkan benar-benar Tuhan hati. Tuhan harus kuduskan setiap kehidupan Tuhan ketika Tuhan datang kepada Tuhan beribadah, saudara. Dan saya percaya kalau engkau dan saya setia beribadah, maka di situ kita akan melihat pertumbuhan kerohanian Tuhan semakin meningkat, semakin bertumbuh terus dalam Tuhan. Dan ada apa dengan ibadah? Janji Tuhan, apa janji Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan? Keluaran 23 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sudah terbukti setia beribadah. Tuhan bilang, mungkin hari ini engkau dan saya punya problema, mungkin engkau sakit, kita tidak tahu sakit di bagian mana, tapi hari ini engkau ada di tempat ibadah, maka saya percaya tangan Tuhan yang berkuasa itu sanggup menjamah dan memulihkan keadaanmu. Dan saat ini saya percaya, mari ambil keputusan dalam setiap kehidupan Tuhan. Tuhan harus tetap setia beribadah kepada Tuhan, saudara. Saudara, menyambut Natal ini, saudara, sekali banyak orang Kristen hari-hari ini cuma suka datang ibadah pada waktu Natal, saudara. Coba kalau ibadah-ibadah kelompok sel, atau di ibadah kolom, atau di ibadah di mana saja, saudara, itu berpikir 100 kali lipat ganda, saudara. Ada banyak alasan orang Kristen, saudara. Coba kalau seandainya ada pergumulan, mulai datang Tuhan, kita mau ibadah karena kita punya ini. Sering kali saya mau bilang, orang Kristen nanti suka ibadah ketika ada kepentingan dengan Tuhan. Nanti so ada keperluan dengan Tuhan baru dia suka datang ibadah. Coba kalau tidak ada masalah, kurang ukurmu datang ibadah. Haleluya, sungguh luar biasa, saudara. Pagi hari ini, mari ambil keputusan. Tuhan minta, Tuhan harus tetap bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan harus belajar terus taat dengan Tuhan. Tuhan setia beribadah, jangan Tuhan hidup dalam dosa. Apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, jangan